atau bahasa bahasa simpelnya sih laser optik, yaitu laser yang ditanamkan di dalam langsung ditanamkan di dalam proyektor. Apa kelebihan dari laser optik? Dia sudah nyala ketika lampu dekat dihidupkan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rian di sini. Alhamdulillah, kita hari ini kedatangan sebuah barang sesuai judul yang ada di thumbnail, nama di judulnya yaitu Billet Winemaker S500. Sebenarnya ini bukan barang baru, cuman ya kita baru aja sempat ini mau nge-review gimana sih spek mesin isi dalamnya. Kemudian nanti terakhir kita akan kasih lihat seperti apa. Bisa langsung kita lihat, tapi nanti ini kita akan kasih lihat seperti apa dulu spesifikasinya, seperti apa mesinnya, seperti apa sistem kerja dari Billet S500. Oke, langsung aja kita buka barangnya. Di dalam kotak tersedia sudah ini ya, buku petunjuknya, kemudian buku garansinya dari UPS Winemaker. Cuman biasanya sih kita langsung cover dari toko distributor, dari distributor sendiri ya. Jadi kalau seandainya pemasangannya di kita itu semua kita yang cover, dari pergantian spare part, dari servisnya semuanya kita yang atur, bukan dari UPS-nya. Kita hanya suppliernya aja. Nah, ini kita langsung lihat isi dalamnya. Kalau dari dimensinya cukup lumayan pendek ya, ketimbang yang di sini tertera speknya itu menggunakan Prims Optik. Nah, jadi di sini kelihatan ya bacaan Prims Optik. Apa sih itu Prims Optik? Prims Optik adalah sebuah generasi yang sebenarnya bukan generasi baru, tapi dari dulu pertama kali keluar itu E7, yaitu Prims Optik, cuman itu yang generasi pertama. Atau bahasa simpelnya sih laser optik, yaitu laser yang ditanamkan di dalam langsung ditanamkan di dalam proyektor. Apa kelebihan dari laser optik? Dia sudah nyala ketika lampu dekat dihidupkan. Jadi beda halnya dengan laser-laser yang biasanya di sini, di benjolan di sini eksternal, laser eksternal, dia hanya nyala di saat lampu jauh. Tapi kalau seandainya sudah laser optik, dia sudah nyala di saat posisi lampu dekat. Jadi sudah bisa membantu, walaupun sinarnya terpotong, tapi dia sudah membantu di bagian penyinaran lampu dekat. Jadi sekilas seperti itu. Untuk voltasenya ini 58 watt ya. Untuk voltasenya ini 58 watt. Kemudian untuk warna lasernya ini warna kuning. Kemudian untuk cahaya lampu utamanya ini warna putih. Semuanya tertera di sini. Untuk lifetime-nya seperti biasa. Kalau untuk billet itu estimasi 30.000 jam sampai 50.000 jam. Jadi biasanya kita jelaskan menjual itu kasih estimasi yang paling kecil, yaitu 30.000 jam. Atau kalau seandainya dinyalakan setiap hari selama 24 jam, itu kemungkinan mati itu 15 tahun. Itu kemungkinan ya, itu hanya estimasi. Jadi makanya di sini kita bisa kita kasih garansi selama 2 tahun, karena kita betul-betul yakin barang ini awet untuk pemakaian di jangka panjang. Untuk sekilas seperti itu, ini barangnya. Seperti ini barangnya. Ini adalah Billet UPS Winemaker tipe S500. Oh, kemudian kita langsung lihat aja. Ini sudah ada yang saya buka di bagian mesin ya. Di bagian mesin ini sudah ada yang saya buka. Untuk di bagian mesin ini bisa sama-sama kita lihat. Di bagian mesinnya seperti ini. Di bagian mesinnya seperti ini. Nah, ini dia kelihatannya. Jadi maksudnya dari Prims Optik itu ini dia. Ini kelihatan. Ini laser yang ditanamkan di dalam proyektor. Jadi buat teman-teman ini bisa kelihatan. Nah, jadi lasernya ini langsung ditanam di dalam proyektor. Jadi kelebihan dari tanam ini dia bisa langsung nyala di saat lampu dekat. Terus apa sih kelebihan dari laser optik yang generasi kedua ini kita bilang? Generasi kedua dia sudah menggunakan 2 buah optik ya. Kalau yang lamanya itu tipe E7 itu masih satu optik. Dan kalau ini sudah menggunakan 2 optik. Jadi itu lasernya ada sebanyak 2 buah ditanamkan di dalam
proyektornya. Jadi langsung nyatu. Kalau untuk lampu dekatnya seperti biasa, ini wattnya ada 58 watt, ada di sini. Yang ini untuk lampu dekatnya. Kemudian untuk reflektornya seperti ini. Cuman kalau untuk bahannya masih menggunakan plastik ya. Nah, cuman kalau untuk biled saya rasa masih cukup aman. Jadi kalau seandainya pemakaian jangka panjang itu masih bisa lah kita gunakan. Masih aman. Ini untuk mesin, kalau untuk solenoid masih ini sudah menggunakan katup yang model maju mundur. Nah, jadi satu kekurangan juga model yang maju mundur ini, dia untuk lampu jauhnya kurang lebar ya, ketimbang yang langsung buka tutupnya dari depan. Dia yang maju mundur ini kurang lebar, makanya dia dibantu dengan laser. Jadi kalau seandainya nggak ada laser ya mungkin entah gimana nasib lampu jauhnya yang hanya sedikit dikeluarin. Makanya dibantu dengan lasernya ini. Jadi ini sudah kita lihat seperti apa mesin isi dalamnya, spek isi dalamnya, terus kemudian spesifikasinya, gimana sih sistem kerjanya, dan selanjutnya kita akan langsung lihat gimana sih hasil sinarnya langsung di jalan posisi gelap. Nah ini kita mau langsung tes ini biled UPS Winemaker yang S500 ya. Kita mau lihat hasil sinarnya langsung ke luar itu seperti apa. Nah ini yang pertama kita nyalakan ini adalah lasernya. Jadi kalau lasernya tuh seperti ini. Nah, ini lasernya ini. Itu yang ada di dalam biletnya ya. Cuman posisinya kalau posisi sekarang ini kan posisi terpotong ya. Terpotong dengan lampu dekat. Jadi sinarnya itu tidak bisa plong. Jadi kalau seandainya mau dibuat plong gimana, dinyalakan lampu jauh dia baru nyala semuanya. Nah ini posisi lampu dekatnya nyala. Jadi kelihatan ini lasernya. Nah ini lasernya ini. Lasernya itu membantu ya. Nah tuh kelihatan tuh. Lasernya tuh membantu di saat lampu dekat. Jadi lasernya ini nyalanya di saat lampu dekat dia sudah nyala. Nah, terus kalau seandainya dipakai lampu jauh, nah, dia baru plong deh. Lasernya tuh memang terbuka semuanya. Jadi kalau seandainya tanpa laser ya memang nggak bisa jauh itu kelihatan tuh. Ah tuh. Nggak bisa jauh sampai jauh kali ke depan, nggak bisa. Ini kelihatannya. Nah, dia gitu di saat dinyalakan lampu besar baru dia jauhnya bisa bisa menambah untuk di bagian lampu jauh. Teman kalau seandainya hanya lampu dekat, lampu dekat bawaannya seperti ini. Nah ini lampu dekat bawaannya, lampu jauh dan lampu dekat biled proyektornya tanpa laser ya. Nah, jadi memang benar-benar lasernya ini membantu ya, karena dia makanya itu ditanamkan di dalam proyektornya supaya apa? Supaya lampu jauhnya tuh lebih maksimal gitu. Karena kekurangan biled ini hanya di bagian lampu jauh aja. Jadi kalau seandainya apalagi sudah ditambah optik ini ya udah jadi semakin jauh dia. Jadi bedanya optik dengan surpas laser, karena kan ada juga generasi yang surpas laser itu sistem kerjanya sih sama, cuman bedanya dia menggunakan optik itu aja. Jadi kalau yang surpas laser dia hanya menggunakan reflektor. Jadi cara kerjanya fungsinya itu sama, yaitu membantu untuk penerangan di lampu jauh. Cuman yang ini udah optik. Optik itu dia bisa jauh sampai jangkau sekitar 500 meteran, 600 meter mungkin 1 kilometer dapat kalau pakai optik. Tapi kalau pakai surpas laser dia hanya tidak bisa fokus jauh, dia hanya bantu lampu jauh, cuman dia cahayanya agak menyebar ketimbang yang optiknya. Nah, ini optiknya ada 2 biji, jadi kalau kita lihat ini optiknya ada 2 biji ini, ada 2 biji di dalam. Nah, ada optiknya 2 biji. Nah, cuman itu aja. Nah, ini hasil sinar. Jadi buat yang mau pasang biled UPS Winemaker S500, hasil sinarnya seperti ini. Jadi ini perbandingan ya, kira-kira gambaran seperti apa. Yang kita tes hanya 1 buah aja. Jadi kalau seandainya mau dipasang, biasanya kan mobil kan pasang 2 itu, ya udah punya gambaran lah. Udah punya gambaran seperti apa hasil tersinarnya kalau dipasang 2 buah. Wow, luar biasa ya. Jadi ini kita lihat, kelihatan lasernya tuh ya, lasernya tuh kelihatan. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Mantap. Tuh. Kelihatan tuh jauh tuh. Ini lasernya. Ini lasernya.
Oke, buat yang mau pasang ini spek yang lumayan tinggi juga. Spek tertinggi lah bisa dibilang, ini spek tertingginya dari billet yang kita punya, yaitu billet UPS Waymaker. Jadi buat yang mau pasang silahkan datang, silahkan konsultasikan di RLG Medan, RLG Home Service, RLG Aceh, semuanya. Admin kita hanya ada 3, dan silakan konsultasikan mana yang terbaik buat mobil kesayangan Anda. Sampai ketemu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam terang tanpa silau, siang 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.